Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang merupakan organisasi pemerintah daerah yang diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, selanjutnya disingkat Dispora di bawah Wali Kota Semarang berkomitmen untuk mendukung pengembangan pemuda dan olahraga di Kota Semarang melalui berbagai kegiatan program dan fasilitas yang disediakan. Selamat datang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Saya, Yuwanita Puspitasari Sukahar, Kasubag Keuangan dan BMD pada Dispora Kota Semarang, selaku peserta PKP Angkatan 7 Pemerintah Kota Semarang tahun 2025. Berikut akan kami sampaikan hasil aksi perubahan kualitas pelayanan publik yang berjudul QR Code Pembayaran Retribusi Dispora untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa yang merupakan objek retribusi jasa usaha di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada Pasal 70 meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, dan atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam bahagia tentunya buat Mbak Yuwanita. Ini alhamdulillah siang ini saya kedatangan tamu Mbak Yuwanita dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yang lagi mengikuti Diklat PIM 4. Diklat PIM 4. Mudah-mudahan apa yang didapat dari Diklat PIM 4 bisa segera direalisasi, bisa dilaksanakan. Dan ini keren loh, temanya QR Code, artinya pembayaran retribusi Dispora untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Dukungan dari Wali Kota Semarang. Dukungan dari Wakil Wali Kota Semarang. Saya dalam hal ini Budi Prakoso selaku PJ Sekda Kota Semarang memberikan apresiasi terhadap aksi perubahan yang kita susun ini terkait metode pembayaran digital untuk retribusi Dispora ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pramarta Sarman selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang sangat memberikan dukungan penuh kepada staf kami, Kasubag Keuangan kami, yaitu Mbak Yuwanita Puspitasari Sukahar SEM AC, dukungan terhadap rencana aksi perubahan kualitas pelayanan publik dengan judul QR Kode Pembayaran Retribusi Dispora untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Ini sangat saya yakin hasilnya akan sangat bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Sari, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, mendukung proyek perubahan dari Mbak Yuwanita Puspitasari Sukahar atau Mbak Sari ya, biasa dipanggil Mbak Sari dari Dispora. Beliau adalah mendukung kami khususnya dalam rangka digitalisasi keuangan daerah dengan menggunakan QR Code untuk pembayaran retribusi. Sukses selalu. Dukungan dari Kepala Dinas Kominfo. Dukungan dari Kepala BPKAD. Dukungan dari Kepala Breida. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
dan perwujudan partisipasi masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, dan untuk kesejahteraan rakyat. Pemungutan retribusi pada Dispora Kota Semarang masih ada yang menggunakan transaksi tunai. Sedangkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan transaksi non-tunai, bahwa tujuan dalam pelaksanaan sistem transaksi non-tunai adalah mewujudkan sistem penerimaan dan pengeluaran APBD yang efektif, efisien, transparan, aman dan memberikan manfaat yang baik, serta mendukung upaya pencegahan korupsi. Maka melalui aplikasi sistem S-Tripora melayani pemesanan, pendataan, penetapan dan pembayaran retribusi pada objek retribusi gelanggang olahraga Dispora Kota Semarang, dengan tujuan memudahkan pelayanan retribusi, menjangkau masyarakat luas, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi, sehingga dapat tercipta layanan publik sektor pendapatan daerah dari retribusi yang unggul dan baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik baik internal maupun eksternal, Project Leader melakukan aksi perubahan sebagai berikut. Milestone 1. Pembentukan tim efektif. Pada tanggal 30 Juni 2025 melakukan rapat koordinasi untuk pembentukan tim efektif untuk pembangunan sistem pembayaran melalui QR Code. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2025 untuk penyusunan draft SK tim teknis. Pada tanggal 2 Juli 2025 draft SK tim teknis ditandatangani oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dan pada tanggal 4 Juli dilakukan penyerahan SK tim teknis. Milestone 2. Penyusunan SOP. Pada tanggal 7 Juli 2025 dilakukan penyusunan SOP QR Code pembayaran retribusi Dispora dengan tim teknis yang telah dibentuk. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2025 dilakukan rapat koordinasi penyusunan SOP dengan UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2025 dilakukan konsultasi penyusunan SOP dengan Sekretaris Dinas dan tanda tangan persetujuan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Milestone 3. Rapat koordinasi inventarisasi data aksi perubahan. Rapat koordinasi inventarisasi data aksi perubahan dengan pihak internal Dispora, Diskominfo, dan Bapenda. Rapat koordinasi pertama dilakukan di ruang rapat Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tanggal 10 Juli 2025. Rapat koordinasi kedua dilakukan di ruang rapat Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tanggal 14 Juli 2025. Kemudian rapat koordinasi ketiga dilakukan di ruang rapat Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tanggal 10-15 Juli 2025. Milestone 4. Koordinasi penyusunan digitalisasi data objek retribusi. Pada tanggal 16 Juli 2025 dilakukan koordinasi penyusunan digitalisasi data objek retribusi dengan tim teknologi informasi Dispora, Diskominfo, dan Bapenda. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2025 dilakukan koordinasi pembuatan QR Code pembayaran retribusi dengan pihak Bapenda. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2025 dilakukan trial and error QR Code pembayaran retribusi dengan Diskominfo dan Bapenda. Milestone 5. Sosialisasi QR Code pembayaran retribusi Dispora. Pada tanggal 23 Juli 2025 dilakukan sosialisasi QR Code pembayaran retribusi Dispora kepada pihak internal Dispora di ruang rapat Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2025 dilakukan sosialisasi QR Code pembayaran retribusi Dispora kepada petugas gelanggang olahraga yang berlokasi di kantor Manunggal Jati. Kemudian pada tanggal 28 dan 29 Juli 2025 dilakukan sosialisasi QR Code pembayaran retribusi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang yang berlokasi di Gor Trilomba Juang dan kantor Manunggal Jati.
Milestone 6, launching dan penerapan QR Code di gelanggang olahraga. Pada tanggal 3 Agustus 2025 dilakukan launching QR Code oleh Bapak Iswar Aminuddin. Launching pembayaran retribusi dengan scan QR Code pembayaran retribusi Stadion Citarum. Dan ditanggung dulu. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara non-tunai guna mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kota Semarang. Pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2025 dilakukan penerapan QR Code pembayaran retribusi Dispora pada kolam renang Manunggal Jati, lapangan sepak bola Citarum dan Sidodadi, ruang fitness, dan lapangan futsal. Milestone 7, monitoring dan evaluasi. Pada tanggal 15 Agustus 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan QR Code kepada pengguna venue untuk pembayaran retribusi pada masing-masing venue olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Pada tanggal 22 Agustus 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi kepada petugas admin pada masing-masing venue olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang. Kemudian pada tanggal 29 Agustus dilakukan monitoring dan evaluasi kepada bendahara penerimaan retribusi venue Dispora. Milestone 8, koordinasi tindak lanjut QR Code dengan OPD dan bank. Pada tanggal 12 Agustus 2025 dilakukan rapat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan pihak Bapenda. Pada tanggal 19 Agustus 2025 permohonan rekomendasi kepada pihak BPKAD. Selanjutnya tanggal 26 Agustus 2025 dilakukan pembukaan rekening penerimaan dari Bank Jateng. Diseminasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan aksi perubahan kepada masyarakat antara lain dengan cara melalui postingan pada media Instagram, melalui media cetak koran, melalui media online berbasis web, testimoni masyarakat. Kalau manfaatnya pakai QRIS itu kita nggak usah repot-repot lah bawa uang tunai, nggak usah bawa dompet, lebih enak lah. Yang pertama, pemakaian QRIS kan itu lebih aman, juga praktis. Jadi kita kemana-mana, kayak kita mau olahraga, tidak usah bawa dompet untuk melakukan pembayaran, bisa pakai HP aja. Jadi kemana-mana kita bisa membawa HP. Implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik QR Code pembayaran retribusi Dispora untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut. Telah tersedianya alat pembayaran retribusi non-tunai menggunakan QR Code pada 5 objek, yaitu pada ruang fitness, Gor Trilomba Juang, lapangan Sidodadi, lapangan sepak bola Citarum, kolam renang Manunggal Jati, dan lapangan futsal Manunggal Jati. Tahapan kegiatan jangka pendek aksi perubahan telah dilaksanakan dalam 8 milestone selama 60 hari, mulai tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025. Adanya penambahan 2 stakeholder baru dalam implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader, yaitu Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dan Bank Jateng. Adanya penambahan pada kuadran stakeholder dalam implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Project Leader. Adanya komunikasi yang efektif dan efisiensi saat implementasi, sehingga membawa dampak positif berupa adanya satu kegiatan jangka menengah yang dapat dilaksanakan pada jangka pendek, yaitu pembuatan QR Code pembayaran retribusi lapangan futsal Manunggal Jati. Tersedianya QR Code di tempat olahraga khususnya ruang fitness Gor Trilomba Juang, lapangan Sidodadi dan Citarum, kolam renang Manunggal Jati, lapangan futsal Manunggal Jati, disambut baik oleh masyarakat. Manfaat pembayaran retribusi dari para pelanggan gelanggang olahraga menggunakan QR Code. Mudah. Scan pembayaran retribusi dari M-Banking pelanggan. Cepat. Pembayaran retribusi dari pelanggan langsung masuk ke EKUD. Akuntabel. Pendapatan retribusi menjadi transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekian laporan aksi perubahan QR Code pembayaran retribusi. Terima kasih.